Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Luqman dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim." Hadza khalqullah fa'arni madza khalaqal ladzina min dunih balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan langit ya, yang bertingkat-tingkat ya, 7 langit tanpa ada tiang yang kalian lihat, dan Allah melemparkan ke atas bumi hujan gunung-gunung ya. Yaitu Allah meletakkan di gunung-gunung di atas permukaan bumi agar tidak mengoncangkan kalian, dan Allah memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit-langit tanpa tiang. Tanpa tiang kalian melihatnya. Kalian melihatnya. Baik, di sini kita tahu bahwasanya langit bertingkat-tingkat, dan ini semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun langit tersebut Allah ciptakan bi ghairi amadin, tanpa tiang. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya tanpa tiang ya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. Namun tidak terlihat. Kalau kita i'rab, kita mengatakan bi ghairi amadin tarawunaha. Nah, kalau i'rabnya maka amadin tarawunaha ini adalah na'at ya, ini adalah sifat, man'utnya kembali kepada amadin, kemudian tarawunaha kembali kepada amadin. Ini secara bahasa. Bi ghairi amadin tarawunaha, yaitu Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Artinya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. Pendapat yang kedua, tiang tersebut benar-benar tidak ada. Benar tidak ada. Dua-duanya diriwayatkan dari sebagian salaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan kenyataan wa yumsikus sama ya. Dan disebut dalam Al-Quran bahwasanya Allah menahan langit ya, sehingga langit tidak jatuh di atas muka bumi ya. Allah menahan langit, dan kenyataannya memang kita tidak lihat tiang-tiang tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Ya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Oleh Ibnu Katsir. Di antaranya kemudian Ibnu Athiyah. Kemudian di antaranya Sa'di. Ini lebih cocok ya, karena tadi bahwasanya langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh di bumi ya. Jadi yang benar langit tegak tanpa ada tiang sama sekali. Kalau dalam kondisi seperti ini maka i'rabnya bi ghairi samawati
bi ghairi amadin tarawnaha, ya, hanya kembali kepada samawat. Kembali kepada samawat, kemudian tarawnaha, i'rabnya adalah hal. Hal kembali kepada samawat. Sahibatul halnya. Ya. Ini bagi yang tahu i'rab. Ya, taib. Khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha. Kemudian kata Allah, wa alqa fil ardi rawasiya, ya, rawasiya antamida bikum. Wa batha fiha min kulli dabbah. Ya. Sebelumnya kita ingin ingatkan tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Allah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah tentang langit. Yang bagaimana langit tersebut megah, tibakan berlapis-lapis, bahkan 7 lapis, yang semua itu tegak di atas bumi, ya, tanpa ada tiang sama sekali, Kita aja kalau membuat rumah yang besar harus ada tiangnya, ya. Belum lagi kalau ada ketidakseimbangan, ada yang agak turun, ada yang agak naik, ada bolongnya. Tapi langit luar biasa, begitu luasnya, begitu kokohnya, ya, dengan beratnya, berisi dengan benda-benda langit, namun tidak ada celahnya sama sedikit pun, ya. Hal tara min futur, tidak ada celahnya sama sekali. Kemudian kokoh dan tanpa tiang, dan itu yang menakjubkan. Dan ini ada sedikit faedah yang bisa kita ambil bahwasanya, ya, saya sering sampaikan faedah akidah, ya. Ya. Bahwasanya bumi, ya, langit, ya. Ini bumi. Bumi. Ini langit, ya. Kita tahu bahwasanya langit di atas bumi. Kemudian langit lebih besar daripada bumi. Namun, ya, sebentar. Langit di atas bumi, namun langit lebih besar daripada bumi. Kemudian langit tidak butuh kepada bumi. Tiang dari bumi. Kenapa? Karena Allah yang memegangnya. Baik. Kita ingin menyampaikan karena sebagian ahlul bidah ketika menolak Allah di atas, ya, mereka memakai logika, dan ini disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitabnya At-Taqdis. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Karena yang di atas butuhkan kepada yang di bawah. Dan berarti yang di atas dinaungi oleh yang di bawah. Ini logika mereka. Kemudian yang di atas butuh kepada yang di bawah. Seandainya kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Maka dibantah oleh para ulama dengan logika sederhana. Ya, jadi saya ulangi logika mereka, Allah di atas, tidak masuk logika mereka. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti lebih kecil daripada arsy. Berarti arsy itu menaungi Allah. Ya. Yang kedua, Allah butuh kepada arsy karena di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang logika antara bumi dengan langit. Langit lebih luas daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun, langit lebih besar daripada bumi. Dan langit tidak butuh tiang dari bumi. Kalau antara benda dunia saja, yang di atas tidak mesti lebih kecil, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, yang langit dan bumi sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, bahwasanya bumi dalam genggaman Allah, kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Justru langit dan bumi dalam genggaman Allah, dipegang oleh Allah. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Bagaimana kemudian seorang bayangkan kalau Allah di atas, Allah lebih kecil, Allah butuh kepada tempat. Ini semua khayalan yang diagungkan oleh sebagian orang untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesalahan fatal, ya. Sementara kita lihat antara bumi dan langit saja bisa tidak demikian, apalagi antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara al-khaliq dengan makhluk. Antara pencipta dengan makhluk. Allahu Akbar. La alam semesta ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai bisa berpikir dalam benaknya kalau Allah di atas berarti Allah kecil, Allah diliputi oleh areal, Allah dinaungi oleh areal? Ini kesalahan orang berpikir. Kemudian jangan menjadikan kemampuan kita tidak berpikir,
Kemudian kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentakwil bahkan menyesatkan yang lainnya sampai mengatakan kalau mengatakan Allah di atas berarti sesat dan yang lainnya. Ini adalah kesalahan fatal hanya karena otak tidak sampai kemudian menolak ayat dan menyesatkan yang lainnya. Wallahu musta'an. Kita lanjutkan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah melempar di bumi, wa alqa itu menempatkan. Allah menempatkan ya, di bumi rawasiya, maksudnya rawasiya gunung-gunung yang kokoh ya. Untuk apa? Agar bumi tidak menggoncangkan kalian. Baik. Di sini Al-Quran menyebutkan fungsi gunung, ya. Fungsi gunung. Apa fungsi gunung? Adalah untuk ini tadi, agar bumi tidak menggoncangkan kalian. Dan ini di antara satu i'jazul Quran, di antara mukjizat Al-Quran, bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran tentang gunung. Tentang gunung ya. Ternyata ada mukjizat Al-Quran, ternyata informasi Al-Quran, gunung itu ya seperti pasak ya. Seperti pasak. Autada ya. Pasak ya. Pasak itu paku ya, paku. Kalau kita paku biasanya kan kalau kita bikin kemah ada pasaknya, ada pakunya. Nah, pakunya kita paku, maka yang terlihat di luar cuma sepertiganya, yang menjulang ke dalam 2/3-nya, atau yang keluar cuma sedikit, mungkin cuma 1/10-nya, di dalamnya lebih dalam, agar semakin kokoh, semakin menjulang ke dalam, maka dia semakin kokoh. Dan itu tidak tergambarkan oleh banyak orang ketika zaman dahulu, apalagi 1400 tahun yang lalu tatkala Al-Quran turun. Sebagian orang menyangka namanya gunung sekedar diletakkan di atas bumi. Ternyata tidak, ternyata dia punya akar yang menjulang ke dalam. Ini baru diketemukan oleh para pakar geologi dari Amerika, dari Jepang ya. Setelah ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Al-Quran menyatakan demikian. Jadi ternyata gunung ya seperti pasak. Jadi kalau ada gunung, ini bumi, ternyata dalamnya ini menjulang lebih jauh ya. Lebih jauh. Ini akarnya lebih dalam daripada atasnya. Akarnya lebih dalam dari atasnya. Dari atasnya. Contoh seperti Gunung Everest atau Gunung Himalaya, atasnya 9 kilo, dalamnya 125 kilometer. Ya, sampai sekitar 10, 11, belasan kali lipat ya. Atasnya cuma sampai 9 kilometer, Gunung Himalaya, dalamnya 125 kilometer. Ya, paling tidak sepertiganya atau lebih daripada itu. Yang ternyata gunung demikian. Demikian. Nanti akan kita jelaskan apa fungsinya ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat ini, ya, gunung adalah pencegah goyangan, pencegah goyangnya bumi, pencegah goyangnya bumi. Kenapa bisa demikian? Para pakar menjelaskan dari beberapa sisi, ya. Di antaranya, ya, kata mereka, gunung setelah diteliti ternyata pertemuan dari lempengan bumi yang bergerak. Jadi di bumi ada lempengan bumi yang sering bergerak, kemudian tabrakan. Ketika tabrakan, maka yang satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Ya, yang kuat menjulang ke bawah, jadilah akar gunung, yang naik ke atas menjadilah gunung. Ya, itu proses terjadinya apa? Terjadi gunung tabrakan lempengan. Yang lempengan-lempengan ini banyak terjadi di beberapa daerah, ya, di permukaan bumi, sehingga fungsi ketika lempengan tersebut bertemu, maka seakan-akan ada paku yang mengikat dua lempengan tadi, ya. Yang seandainya kalau tidak terjadi gunung, maka akan terjadi kehancuran, ya, kemudian goncangan luar biasa yang dahsyat. Karena terjadi pasirnya gunung tadi, seakan-akan ini pasak yang memegang lempengan-lempengan seperti papan-papan yang terikat sehingga gerakannya terhenti, ya, tidak menjadikan artinya gerakannya tidak menjadikan bumi bergoyang, ya. Di antaranya tadi gunung menahan fungsinya
mengunci atau memasak, seperti memaku lempengan-lempengan bumi. Sehingga akhirnya gerakannya bisa terhambat. Yang kedua, ya. Yang kedua di antara fungsinya, saya baca menurut mereka mengatakan bahwasanya lempengan bumi berada di atas cairan, ya, yang bergejolak di dalamnya, ya. Ini mungkin saya bisa salah, bisa dicek dalam ilmu geologi, ya. Mungkin saya salah, mungkin saya benar, ya. Di dalamnya, ya. Yang di antara fungsi tatkala ada pasak ke dalam, ya, ini mencegah gerakan tersebut karena pasaknya menjulang ke dalam, masuk ke dalam cairan tersebut sehingga menjadikan bumi tidak banyak bergerak. Wallahu alam bisawab. Kalaupun ini pun tidak ada, tetap kita beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah kita bisa baca, ditulis bahkan banyak di internet tentang masalah ini, tentang bagaimana fungsi gunung yang mencegah terjadinya goncangan dalam bumi. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kata Allah, wa basa fiha min kulli dabbah. Wa basa fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim, min kulli zaujin karim. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menebarkan di atas muka bumi, ya Allah, ya, menebarkan di atas muka bumi atau di bumi, ya, di bumi seluruh, ya, hewan-hewan makhluk hidup, ya, atau makhluk hidup. Dabbah maksudnya hewan, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air. Air hujan dari langit, dari atas ke langit. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Lalu kami tumbuhkan di bumi, ya, dari seluruh, ya, jenis yang mulia. Fa ambatna fiha, di sini ada namanya fa sababiyah, ya. Dengan air tersebut, ya, maka Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mulia, yaitu yang indah, yang mulia atau yang indah, ya. Kata para ulama, karim di sini bisa diartikan pada dua makna, karim atau mulia, ya, indah. Bisa diartikan dari sisi proses penciptaannya yang sempurna, yang indah, sempurna dan indah. Dari sisi bentuk, ya, tumbuh-tumbuhan tersebut yang indah. Dua-duanya tafsiran yang benar. Wallahu alam bisawab. Baik, tolong dihapus. Lanjutkan. Kita lanjutkan sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Walidh zalimuna fi dhalalin mubin." Kata Allah, inilah ciptaan Allah. Inilah ciptaan Allah.
Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah kepadaku. Kepadaku apa yang diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian. Kalian selain Allah. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan ya, orang-orang zalim dalam kesesatan yang nyata. Dan inilah yang kita tidak habis pikir ya. Ya. Tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang menyembah Tuhan yang tidak pernah mencipta? Ini pertanyaan apa namanya? Yang harusnya dipikirkan oleh manusia. Bagaimana mungkin? Maksudnya zalimin, maksudnya orang zalim, maksudnya orang musyrik. Zalimun maksudnya orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Ya. Bagaimana bisa ya, manusia menyembah selain pencipta? Kok bisa demikian? Tidak logis ya. Ada yang menyembah Nabi, misalnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mencipta. Tidak ada satupun tersebut dalam kitab suci bahwasanya Nabi Isa mencipta. Enggak ada. Bahkan Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa tidur, Nabi Isa alaihissalam ketakutan, Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar. Kemudian bagaimana? Tidak pernah disebutkan dia mencipta sedikit pun. Lantas bagaimana seorang bisa menyembah yang tidak mencipta? Demikian lagi bagaimana seorang bisa menyembah misalnya patung-patung yang tidak bisa mencipta, bahkan dia yang menciptakan patung tersebut, dia yang bikin patung tersebut, kemudian dia menyembah patung tersebut, sangat tidak logis. Bagaimana kemudian seorang bisa menyembah hewan-hewan, tikus disembah, monyet disembah, sapi disembah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Namun demikianlah kita harus tahu bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pantas jika Allah mengatakan balidh zalimuna fi dhalalim mubin, sungguh orang musyrik berada dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mereka bisa menyembah sesuatu yang tidak mencipta? Sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata ya. Karena ini hujjah atau untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka menyembah sesuatu yang mereka tahu itu tidak mencipta. Aneh, mereka tahu tidak mencipta kemudian mereka sembah. Baik, kita lanjutkan. Tolong dihapus. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-12 ya. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami ya telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setelah itu Allah menyebutkan di antara hikmah-hikmah yang Allah turunkan, berikan kepada Luqman, yaitu nasihat dia kepada anaknya. Kata Luqman, ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Tatkala Luqman berkata kepada putranya, sementara dia sedang menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Kemudian Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu dan kepadakulah kau akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulah mereka di dunia, keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, dan kepada akulah tempat kembali kalian. Tsumma unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan.
Baik, kita masuk bicara tentang siapa Luqmanul Hakim. Orang sebut dengan Luqmanul Hakim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah." An yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkur nafsih. Fa innahu yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Baik. Wa laqad atayna, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ya. Sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman apa? Al-hikmah. Hikmah. Ya, anishkur lillah, ya, hendaknya kau Luqman bersyukur kepada Allah. Hendaknya engkau Luqman bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Baik, ini pertanyaan. Siapa Luqman ini? Luqman ini adalah sosok yang diperselisihkan oleh para ulama dalam beberapa hal. Luqman. Ya, siapa Luqman ini? Ada khilaf dalam beberapa hal di kalangan para ulama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, apakah Luqman nabi ataukah Luqman nabi ataukah hamba yang soleh? Hamba yang soleh dan bukan nabi. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan memang datang dari sebagian salaf, namun ada yang mengatakan Luqman adalah nabi, namun semua riwayat yang mengatakan Luqman adalah nabi adalah riwayat datang lemah dari salaf. Kebanyakan jumhur mengatakan Luqman adalah hamba yang soleh. Ini yang benar. Jumhur salaf, jumhur ulama, Luqman bukan nabi. Luqman bukan nabi. Kemudian juga dikhilafkan tentang nasabnya, ya. Nasabnya. Ada beberapa pendapat, di antara yang mengatakan Luqman, ya. Luqman adalah putra saudarinya Ayub. Saudarinya Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan Luqman adalah putra bibinya Ayub alaihissalam. Kalau begitu berarti Luqman adalah sepupunya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ada yang mengatakan Luqman, ya, hidup di zaman Nabi Daud. Datang riwayat, ya, di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kemudian khilaf juga tentang pekerjaannya. Namun saya ingin sampaikan bahwasanya, ya, mayoritas ulama berpendapat Luqman hidup dari Bani Israel. Berpendapat Luqman orang soleh dari kalangan Bani Israel. Baik. Pekerjaannya pun ada khilaf. Ada yang mengatakan dia adalah najjar, ya, tukang kayu. Ya. Ada yang mengatakan dia khayyat, tukang jahit. Ada yang mengatakan dia adalah qadhi. Qadhin, yaitu qadhi, hakim di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan dahulunya dia adalah budak, ya. Budak
yang dibebaskan oleh tuannya. Oleh tuannya. Adapun ciri fisiknya, ya, ciri fisik, rata-rata sepakat ciri fisik. Luqman disebutkan orang berkulit hitam. Kulitnya berwarna hitam. Apakah dia berkulit hitam, tapi dia, apakah dia maksudnya, apa namanya? Yang jelas dia berkulit hitam. Kulitnya berwarna hitam. Bahkan disebutkan juga hidungnya tidak mancung, ya. Kalau bahasa kita mungkin pesek, ya, tidak mancung. Disebut oleh para ahli tafsir. Kemudian di antara sifatnya kedua bibirnya tebal. Seperti ciri-cirinya orang hitam, orang negro dan misalnya bibirnya hitam, ya. Kedua bibirnya tebal, ya. Inilah Luqman, subhanallah, bagaimana seorang yang berkulit hitam, kemudian bibirnya tebal, tapi hatinya bersih, kemudian Allah pilih dia. Ini menunjukkan Islam benar-benar tidak rasis, ya, tidak membedakan antara hitam dan putih dari warna kulit, ya. Dan sebagaimana banyak orang-orang mulia yang mereka berkulit hitam dalam Islam, ditanya Bilal bin Rabah, ya. Di antaranya Luqman, bagaimana Allah jelaskan bahwasanya Luqman berkulitnya hitam, hidungnya tidak mancung, kedua bibirnya tebal, ya. Fisiknya mungkin biasa atau bahkan tidak menarik, tetapi ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwadikum wala al-ijaz al-jaham ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada paras kalian, fisik kalian, tapi Allah lihat kepada hati kalian dan Allah lihat kepada amal kalian. Maka jangan terpedaya, ya. Kita selalu memperhatikan fisik kita, memperhatikan rupa kita, ya, tapi kita lupa membersihkan hati kita, kotoran-kotoran hati kita. Lihatlah Luqman, sampai orang bilang badannya hitam, hatinya putih bersih. Tapi ini kira-kira tentang Luqman, intinya sepakat dia adalah seorang hamba soleh dan ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Ya Allah, dan disebutkan oleh para ulama, Luqman adalah orang yang masyhur. Sampai di sini dalam suatu riwayat ketika Nabi bertemu dengan Suwaid bin Samit, ya, ketika itu dia seorang ahli yang memberi nasihat, ketemu dengan Nabi SAW, Nabi dakwahi dia. Ini sebelum hijrah, Nabi dakwahi dia karena dia seorang yang terkenal, pandai berbicara, beri nasihat. Maka Suwaid mengatakan, saya punya sesuatu yang saya bawa. Nabi bertanya, apa yang kau bawa? Kata dia, Majalatul Luqman. Itu nasihat Luqman. Maka Nabi mengatakan, coba dengarkan kepadaku. Maka Suwaid bin Samit menyampaikan kepada Nabi SAW. Kalau saya tidak salah ingat namanya Suwaid bin Samit, nanti bisa dicek lagi. Dia menyampaikan nasihat tersebut, kata Nabi, ini perkataan laqaulun hasan, ini perkataan yang indah. Walladhi indi ahsan min hadza, yang saya bawa lebih baik daripada ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya Suwaid ketika tidak beriman langsung di depan Nabi, tapi ketika dia pulang kampung ke kaumnya, disebutkan terjadi peperangan, kalau tidak salah di perang Bu'ath, dia meninggal, semua orang mengatakan dia sudah masuk Islam. Ya, tetapi nasihat-nasihat Luqman adalah suatu perkara yang masyhur, ya, sampai orang-orang Arab pun mengenalnya. Tentang Luqman ini, nasihatnya dikumpulkan sampai dibawa oleh Suwaid bin Samit tadi tentang nasihat-nasihat Luqman. Insyaallah nanti kalau ada waktu di penghujung pengajian, mungkin pertemuan berikutnya, saya akan sebutkan tentang nasihat Luqman dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya dikumpulkan oleh yang disebut dengan hikmah, ya, dikumpulkan oleh Al-Alusi, ya, dalam kitabnya Ruhul Ma'ani sekitar 28 nasihat. Kemudian diteruskan oleh Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, dia nukil dari Alusi, kemudian dia tambahkan sehingga totalnya 70 nasihat. Itu kata-kata mutiaranya Luqman, ya. Itulah hikmah. Ya. Hikmah itu apa, ya? Orang bilang tadi kata-kata mutiara. Hikmah, ya, nasihat-nasihat. Kalau istilah kita adalah apa? Kata-kata mutiara. Kata-kata emas, ya. Dari Luqman Al-Hakim. Allah mengatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Kami berikan kepada engkau wahai Luqman hikmah, an ishkur lillah, hendaknya kau Luqman bersyukur kepada Allah. Anugerah yang Allah berikan berupa ilmu, ini anugerah besar. Allah tidak berikan dia harta. Perhatikan, Allah tidak berikan dia harta, Allah tidak berikan dia jabatan, Allah tidak berikan, tapi Allah berikan dia hikmah yang menjadikan dia mulia dan mengharuskan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharuskan dia bersyukur kepada Allah. Kata Allah, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah wahai Luqman, ya. Ya. Dan ini menunjukkan agungnya ilmu, ya. Dan para anbiya mereka dimuliakan dengan ilmu. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi."
Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, kafir atau kufur, sesungguhnya Allah ya Maha Kaya, Maha terpuji. Maha terpuji. Maksudnya apa? Itu seorang tatkala di antara bentuk syukur adalah beribadah kepada Allah. Tatkala seorang bersyukur kepada Allah, jangan sampai dibayangkan bahwasanya Allah butuh dengan ibadah kita, Allah butuh dengan syukur kita. Tidak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka untuk diri kalian. Kalau kalian berbuat keburukan, maka falaha, keburukan kembali kepada diri kalian, ya. Jadi semuanya untuk kita, ya. Semuanya untuk kita. Oleh karenanya dalam ayat dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, ya. Kalau kalian dari awal sampai akhir, jinnakum wa insakum, jin dan manusia, semuanya berada di atas hati orang terbaik di antara kalian. Semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Semua di atas muka bumi ini Muhammad SAW. Semua di atas muka bumi ini para anbiya, semuanya Nabi. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'a. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, ghaniyun. Kalian kafir, kalian tidak beribadah, enggak ada masalah, Allah Maha Kaya. Sebelum kalian ada Allah Maha Kaya, setelah kalian ada Allah Maha Kaya. Dan Allah tetap Maha terpuji dengan kemuliaan sifat-sifatnya, ghaniyun hamid. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya sungguhnya kalau kita beribadah, berterima kasih, ya buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kufur, ya kita yang kena celaka sendiri. Kemudian Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu li binihi, wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman, Allah cerita, setelah Allah menyebutkan Allah memberikan hikmah, maka Allah sebutkan ini contoh-contoh hikmah. Contoh-contoh hikmah dari Luqman. Ya. Ya. Contohnya Allah sebutkan, tatkala Luqman berkata kepada putranya, ketika Luqman berkata kepada putranya, ya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati putranya. Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik jangan syirik pada Allah. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang nyata, yang agung, ya, yang besar. Syirik adalah kezaliman yang besar. Ya. Baik. Ini di antara contoh-contoh nasihat Luqman. Dan Allah sebutkan yang nasihat pertama adalah masalah kesyirikan. Karena ini nasihat yang sangat penting. Yang penting seorang tidak berbuat kesyirikan. Maka para ulama khilaf, ya, apakah anaknya Luqman ini syirik atau tidak? Ini khilaf. Anaknya Luqman, ya, musyrik atau tidak? Musyrik atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan musyrik, makanya Luqman menasihatinya agar tidak syirik. Ada yang mengatakan dia tidak musyrik, tetapi Luqman menasihati jangan sampai kau terjerumus dalam kesyirikan di kemudian hari. Artinya jagalah tauhidmu. Yang benar wallahu alam dia tidak musyrik, tapi dia nasihati, dan sebagaimana kita menasihati anak kita jangan berbuat syirik, hati-hati, bukan berarti dia sedang musyrik. Ya, tidak ada zahir bahwasanya dikatakan dia musyrik. Wa huwa ya'idhuhu, apa itu mau'izah? Mau'izah artinya adalah nasihat, al-mau'izah yaitu adalah nasihat yang disertai dengan apa? Targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Itu maksudnya mau'izah, ya. Ada yang mengatakan mau'izah adalah suatu nasihat untuk menjadikan hati menjadi lembut. Kemudian
Luqman di sini menggunakan tasghir, ya bunayya. Ya. Dan ini kata para ulama menunjukkan lafal kasih sayang. Tasghir menggunakan metode tasghir, pengecilan itu ini bahasa Arab ya. Kadang dalam rangka untuk menghina, kadang dalam rangka untuk kasih sayang ya. Karena kelembutan kepada putranya. Dan ini apa namanya? Maksud saya nasihat bagi kita semua ya. Harus perhatian sama keluarga ya. Terkadang sebagian orang pandai memberi nasihat kepada orang di luar sama keluarganya sendiri tidak pandai memberi nasihat ya. Dia lalai dari anaknya, lalai dari istrinya sementara dia pandai memberi nasihat di luar ya. Tapi kalau orang sudah menasihati ternyata istrinya, anaknya tidak nurut, lain cerita seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi lihatlah bagaimana Luqman, Allah sebutkan nasihat dia yang kata-kata hikmah bijak yang dia sampaikan adalah kepada putranya yang Allah contohkan dalam surat Luqman. Ya bunayya, dia memanggil dengan kata-kata yang sangat wahai putraku, wahai kasih sayangku, wahai cintaku. Makna seperti itu, ya bunayya. Ya, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya. Inna syirka la dzulmun azim. Di sini Allah mensifati syirik. Syirik disifati dengan ya, zulm, kezaliman, kemudian azim, yang agung. Kezaliman tersebut azim, yaitu besar. Kenapa kezaliman? Karena zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Mawdhi'ihi itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Dan kita tahu syirik tidak pada tempatnya. Ya, bagaimana seseorang kemudian tadi saya katakan beribadah kepada makhluk semisalnya tidak pada tempatnya. Anda beribadah kepada yang menciptakan Anda. Makanya a'dalul adil, keadilan yang paling benar adalah tauhid. Wa adzlamuz zulm, dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Bagaimana Anda meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Bagaimana Anda beribadah kepada makhluk sama seperti Anda yang juga diciptakan? Disebut dengan azim, besar, karena apa? Karena Anda beribadah kepada sesuatu yang tidak memberi karunia, dengan meninggalkan, dengan ya menyekutukan, menyamakan dengan Sang Khalik pencipta, Sang Khalik, Sang pemberi karunia. Memberi karunia. Maka syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Kezaliman yang sangat besar. Kita ini tinggal 8 menit gimana? Lanjut atau tanya jawab? Tanya jawab aja ya. Ya, insyaallah kita ingin menyampaikan tentang berbakti pada orang tua tapi kita tunda pekan depan insyaallah taala. Saya kembalikan kepada host di studio. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Dari mana? Dengan Bapak Soha di Bangka. Iya. Baiknya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Nah. Silakan ke pertanyaannya Pak. Ini Pak, pertanyaannya Luqman itu hidupnya di zaman Nabi yang mana? Ya, cukup. Nah, ditunggu jawaban dari Ustaz ya, barakallahu Ya. fikum. Cukup. Nah, silakan Ustaz. Tadi telah saya jelaskan ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah qadhi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan beliau adalah ponakannya Nabi Ayub ya, atau sepupunya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi intinya dia hidup di zaman nabi-nabi Bani Israel. Ini menurut pendapat para ahli tafsir. Tentunya tidak ada dalil yang tegas sahih dalam hal ini, tapi disebutkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Barakallahu fikum. Silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya di
kesempatan ini bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dari Bapak Jisin di Kerinci, Ustaz. Nah, di Kerinci ya. Silakan, Pak. Ini Ustaz mau bertanya, bagaimana orang yang meninggal waktu semasa hidupnya itu melakukan kesyirikan, namun belum bertobat, namun pada saat itu belum sampai ilmu. Ya. Baik, cukup. Nah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami utus para rasul atau yang menjalankan tugas para rasul, yaitu para dai, yaitu sampai belum tegak hujjah. Kalau hujjah tidak tegak, maka Allah tidak akan mengazabnya. Jika seorang kemudian dia sudah masuk Islam, KTP-nya KTP Islam, ya, kemudian dia melakukan kesyirikan, ya. Kita tahu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik kecil ya perkaranya lebih ringan, ya. Tetapi kalau syirik besar, maka ini menjadi permasalahan, ya. Para ulama sepakat, jika ada orang baru masuk Islam, dua kondisi di mana seorang pelaku syirik besar diberi uzur, ya. Pertama, jika dia baru masuk Islam, sehingga dia tidak tahu syirik-syirik besar, sehingga dia terjerumus kembali kepada sebagian bentuk kesyirikan. Misalnya dia baru masuk Islam, ternyata dia masih menyembelih kepada jin misalnya, dia masih minta-minta kepada penghuni kubur misalnya. Dia tidak ngerti baru masuk Islam. Maka orang ini diberi uzur karena ketidaktahuannya. Ya. Yang kedua, para ulama juga sepakat, orang yang diberi uzur adalah orang yang tinggal di pedalaman yang jauh, yang Islam tidak sampai atau hanya sampai sedikit kepadanya, tidak sampai ilmu kepadanya. Intinya ada kondisi-kondisi di mana seorang diberi uzur. Ya. Beda halnya misalnya dia tinggal suatu tempat, misalnya tinggal di Arab Saudi yang di sana pengajian tauhid sudah diajarkan sejak masih kecil, ya. Kemudian dia masih terjerumus dalam kesyirikan, maka kemungkinan besar orang ini tidak diberi uzur, ya. Sebagaimana fatwa banyak ulama yang menjelaskan akan hal tersebut. Tapi kalau kita bicara dengan situasi Indonesia, ya, yang kita dapati bisa jadi sangat kemungkinan besar orang-orang tidak mengerti tentang syirik besar, ya. Apalagi zaman dahulu, zaman kakek kita, zaman orang tua kita, jarang yang berbicara tentang tauhid, ya. Dan terlebih lagi di sana ada ulama su, orang-orang yang buruk yang malah mengajarkan kesyirikan, malah mengajarkan untuk menyembelih kepada selain Allah, malah mengajarkan untuk minta kepada penghuni-penghuni kubur, bahkan kiai terkadang berprofesi ganda sebagai kiai dan juga sebagai dukun, sehingga kemungkinan mereka tidak tahu sangat besar. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala sendiri ketika dia dituduh suka mengkafirkan, dia jelaskan, aku tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburan Sayyid Badawi, ya. Li adami man yunabbihuhu ala dzalik, karena tidak ada orang yang mengingatkan dia tentang itu kesyirikan. Bagaimana saya mau kafirkan dia? Ya, demikian juga dia berkata tentang Al-Busiri yang memiliki syair yang isinya kesyirikan, yang di antara isi syair tersebut, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal qaum lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat, ya. Dan di antara ilmumu ya wahai Muhammad adalah ilmu tentang Lauhil Mahfuz. Dan ini kekufuran menyatakan Nabi tahu ilmu gaib. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, saya tidak mengkafirkan dia, ya. Karena tidak tahu tegak hujah atau tidak. Jadi intinya, selama orang tua kita yang dulu kemungkinan saya tidak tahu, dia terjerumus dalam, saya tidak tahu, tadi penanya tidak sebutkan syirik apa yang dia lakukan, ya. Kalau syirik kecil maka dia tidak keluar dari Islam. Kalau syirik besar yang dia lakukan, ya, kemungkinan besar dia belum sampai hujah kepadanya. Kemungkinan besar, ini perkiraan saya. Tetapi kalau kita ragu, maka kita boleh berdoa misalnya, ya Allah, jika orang tuaku meninggal dalam kondisi Islam, maka ampuni dosa-dosanya, angkatlah derajatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi perkiraan saya kira-kira dia mungkin tidak tahu. Tapi tadi kalau ada keraguan, kita boleh berdoa dengan ta'liq, kita mengatakan, ya Allah, ampunilah orang tuaku jika dia meninggal dalam kondisi Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasan dan juga jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan WhatsApp yang berbunyi, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak usia 2 tahun untuk menjauhi kesyirikan? Nah, Ustadz.
wallahu alam bisawab, anak seumur 2 tahun yang penting kita biasakan dalam kegiatan-kegiatan Islam ya. Kalau kita jelaskan mungkin belum begitu paham ya. Paling kita ajak melihatkan nampakkan bagi dia tentang salat. Kita kalau salat kita ajak dia salat, kita baca Quran depan dia. Kemudian kita memuji-muji Allah di hadapan dia ya. Anak sangat mudah karena mereka tumbuh di atas fitrahnya selama tidak ada yang merubah fitrahnya. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa." Ya, fajtalathum syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hunafa, dalam kondisi condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan ya. Hanya saja syaitan kemudian menggelincirkan. Tapi intinya kita mungkin belum bisa berdialog sama anak masih umur 2 tahun, tapi kita contohkan saja dalam kehidupan kita tentang bagaimana ibadah yang benar, bagaimana kita sholat, bagaimana kita baca Quran, bagaimana kita minta kepada Allah, bagaimana kita muji Allah. Dia sering dengar pujian-pujian kepada Allah. Dan insya Allah itu tertanam tauhid kepadanya. Nanti kalau tiba-tiba ada orang yang minta kepada selain Allah, dia akan mengingkari di kemudian hari. Ya, karena fitrah dia masih terjaga. Demikian saja para pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada, kajian kita insya Allah kita lanjutkan pekan depan, masih dalam surat Luqman, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.